Jika ingin pergi ke tempat penyegelan, maka bepergian bersama mereka akan secara signifikan menurunkan tingkat bahaya. Bagaimanapun, dia sudah mengetahui bahwa pihak yang menyerangnya adalah Kekaisaran Wuluan. Jadi tim-tim Yiren lainnya pun tidak lagi dicurigai. Namun, Zhang Yi sudah mencari cukup lama, tetapi tetap tidak melihat bayangan siapapun. Setelah kembali ke permukaan, ia bertanya kepada Pangeran Pengorbanan. Apakah jurang air lemah satu-satunya jalan menuju tempat penyegelan? Pangeran Pengorbanan mengangguk. Pangeran Pengorbanan, jurang air lemah adalah semacam penyegelan mengelilingi Gunung Zhong yang menyegel Dewa Agung Druk. Semua orang yang ingin pergi ke Gunung Zhong harus melalui jurang air lemah. Tidak ada jalan lain. Zhang Yi tak dapat menahan diri memunculkan firasat buruk dalam hatinya. Jangan-jangan semua pasukan Yiren lainnya sudah mati? Itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, ia pernah bertarung dengan para pemimpin wilayah bayangan sunyi. Orang-orang itu tidak bisa dibunuh, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan dirinya sendiri, saat bertarung melawan mayat naga, hanya mampu menandinginya berkat kemampuan hukum milik. Yang Xin memanfaatkan klon Gagak Malapetaka untuk melawannya. Sekarang tampaknya Odibiao juga mati di tangan Pokong, jadi mungkin yang lain pun telah disingkirkan. Setelah merenung sejenak, Zhang Yi berkata kepada Pangeran Pengorbanan, "Kali ini yang datang bukan hanya kami. Ada juga Yiren kuat lainnya dari daratan. Aku berharap kalian bisa membantu mereka melewati jurang air lemah. Jika kita semua bergerak bersama, kita bisa saling menjaga." Pangeran Pengorbanan mengangguk, "Itu mudah. Kami akan meninggalkan beberapa anggota ras laut untuk membantu kami melewati wilayah air lemah ini." Zhang Yi merasa lega dan menghela napas panjang. Namun tak lama kemudian, ia mendekati Pangeran Pengorbanan dan bertanya hati-hati. "Aku ingin menanyakan satu hal. Apakah ada risiko dalam perjalanan menuju tempat penyegelan itu?" Pangeran Pengorbanan tertawa kecil dan berkata dengan jujur, "Mana aku tahu?" Zhang Yi terdiam. Namun, Pangeran Pengorbanan tiba-tiba menjadi serius dan berkata, "Itu adalah entitas paling berbahaya di planet ini. Kerajaan Biru Dalam hanya menyimpan catatan tentangnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika penyegelan itu pecah. Tapi aku sangat jelas akan satu hal. Jika kita tidak melakukan sesuatu, dunia ini akan menghadapi bencana besar." Tentu saja Zhang Yi mengetahui hal itu. Jika Mamon terbebas dari penyegelan, risiko dan keuntungan akan datang bersamaan. Meskipun telah diserang oleh kehendak pencipta, dan 4 penunggang dari ras Yihen dan terluka parah, dia juga berhasil merebut sejumlah besar esensi spiritual. Ini akan membuatnya menjadi lebih kuat setelah terbangun. Menurut apa yang dikatakan Ling, waktu kebangkitannya pun akan sangat singkat. Jika hari ini dia tidak disegel kembali, maka setelah kekuatannya pulih, mungkin dalam 3 atau 5 tahun saja, ia akan mampu menghancurkan segel dan memusnahkan seluruh planet. Zhang Yi lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus bertindak lebih hati-hati." Ia tidak terburu-buru bergerak. Jika dirinya melewati jurang air lemah terlebih dahulu dan menghadapi bahaya besar, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi umpan. Bagaimanapun, ia tetap harus melaluinya. Tato mata iblis di tubuhnya ibarat bom waktu. Aku akan memikirkannya lagi dengan baik. Zhang Yi meminta mereka menunggu sebentar, lalu kembali mencari Yang Xin dan yang lainnya untuk membahas strategi. Yang Xin meminta seorang jenderal berjubah perak berdiri di sampingnya, lalu mencatat semua informasi yang diketahuinya menggunakan perangkat pintar. Zhang Yi kembali dan memberitahu semua orang tentang situasi secara detail. Saat ini kita punya 2 pilihan. Pertama, menyeberangi lautan lebih dahulu. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan dan pergi dengan aman. Tapi tindakan seperti itu juga membawa risiko besar. Jika Mamon belum benar-benar tertidur, maka akibatnya tak perlu dijelaskan. Dengan kekuatan Dewa Agung Druk, 1 tatapan saja sudah cukup untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Mendengar ini, Yang Xin memberi Zhang Yi semacam kepastian. "Aku rasa tidak akan begitu. Pertama, akhir dunia belum benar-benar tiba. Saat Mamon pergi ke Istana Langit, dia menerobos dengan paksa, tentu mengalami banyak batasan.
Ditambah lagi dengan hukuman dari pencipta serta serangan gabungan dari 4 penunggang, seharusnya cukup untuk membuatnya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Jika dia masih memiliki sedikit kesadaran, maka para pemimpin wilayah bayangan sunyi itu tidak akan bertindak seperti makhluk tak berakal. Pemimpin wilayah bayangan sunyi adalah perwujudan kehendak diri Mammon dalam mimpi. Kelemahan dan perilaku kacau mereka menunjukkan betapa kacaunya kesadaran diri Mammon. Zhang Yi mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Yang Xinxin, merasa jauh lebih tenang. Sedangkan metode kedua adalah menunggu di sini, melihat apakah ada pihak lain yang masih hidup. Jika kita bisa mendapat lebih banyak bantuan, meski menghadapi bahaya, kita akan punya kekuatan tambahan. Bagaimana pendapat kalian semua? Zhang Yi menyilangkan tangan dan bertanya pada yang lain. Karena jalan di depan tidak diketahui, ia ingin melihat apakah ada ide yang lebih baik dari mereka. Semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sementara Yang Xinxin langsung memanggil salah satu jenderal berjubah perak dan bertanya, apakah Kekaisaran Wuluan memiliki informasi tentang tempat penyegelan ini? Jenderal berjubah perak tampak bingung. Dalam sejarah Kekaisaran Wuluan, memang tercatat tentang bangsa Druk yang sangat kuat. Mereka disebut sebagai makhluk paling berbahaya di dunia, berniat menggantikan pencipta untuk menjadi dewa tertinggi. Dengan ambisi seperti itu, mereka bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh dunia. Pencipta menggunakan segala cara untuk menghancurkan mereka, bahkan sampai menciptakan generasi demi generasi umat manusia untuk menghadapi mereka. Tapi makhluk-makhluk itu hanya bisa disegel, hampir mustahil dibunuh. Alasannya tidak jelas. Dan kami juga tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait penyegelan mereka. Yang Xinxin mengernyitkan alisnya. Kekaisaran Wuluan seharusnya memiliki dokumen sejarah penting. Hanya saja dengan tingkat jenderal berjubah perak, mungkin tidak bisa mengaksesnya. Zhang Yi tersenyum pahit. Seharusnya aku menangkap Pokong, biar kamu bisa menginterogasinya dulu sebelum membunuhnya. Tentu itu hanya candaan semata. Dalam pertarungan melawan Pokong, Zhang Yi benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Sedikit saja ia menahan diri, perbuatannya sudah bisa menjadi tindakan yang sangat berbahaya. Yang Xinxin menopang dagunya dengan satu tangan, sedang mempertimbangkan untung dan rugi. Situasi sekarang pun tidak memungkinkan untuk menggunakan drone atau makhluk mekanik untuk melakukan pengintaian. Lu keren sebelumnya sudah mencoba. Drone tidak bisa terbang lebih dari beberapa meter sebelum jatuh. Jurang air lemah memiliki medan energi khusus yang mempengaruhi semua makhluk selain ras laut. Namun saat itu, Paman Yu malah berjalan mendekat sambil tersenyum. Menurutku, masalah ini tidak perlu dibuat rumit. Sebenarnya ada cara yang sangat sederhana. Zhang Yi dan Yang Xinxin sama-sama terkejut menatap Paman Yu. Paman Yu bukanlah ahli strategi. Apa mungkin dia punya ide bagus? Keduanya agak ragu, tapi tetap menunjukkan rasa hormat yang layak di wajah mereka. Paman Yu, apa ide bagus yang Anda miliki? Paman Yu tertawa kecil. Dulu aku di pasukan bertugas sebagai prajurit pengintai. Dalam situasi seperti ini, saat kondisi musuh tidak diketahui, kita hanya perlu mengirim orang untuk menyelidiki terlebih dahulu, lalu melaporkan informasi kembali. Bukankah selesai masalahnya? Ia menepuk dadanya dengan keras. Zhang Yi, kau khawatir ada bahaya di depan dan tidak tenang jika langsung membiarkan pasukan besar maju. Kalau begitu, biarkan aku menjadi prajurit pengintai dan pergi menyelidiki dulu. Setelah memastikan situasi di seberang lautan, aku akan kembali melapor kepadamu. Jika tidak ada bahaya, barulah kalian maju. Hati Zhang Yi terasa terhentak. Bukankah ini berarti Paman Yu hendak mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelidiki jalan? Tidak bisa. Zhang Yi tidak ragu sedikit pun. Dengan alis berkerut, ia langsung menolak usulan Paman Yu. Kau bercanda. Mana ada cara menyelidiki jalan dengan mempertaruhkan nyawa orang sendiri? Tidak perlu bicara lagi. Dan ke depannya, jangan main-main dengan hal seperti ini. Ikatan yang terjalin selama 3 tahun sejak kiamat adalah sesuatu yang tidak bisa diputus oleh Zhang Yi. Ia bisa bersikap dingin dan tanpa belas kasihan terhadap siapapun. Tetapi terhadap orang-orang di sekitarnya, ia selalu tulus dan sepenuh hati. Karena bagi Zhang Yi, teman, keluarga,
Dan orang yang dicintai adalah sedikit dari hal-hal yang masih bisa memberinya kehangatan di dunia yang hancur ini. Paman Yu juga tahu bahwa Zhang Yi tidak akan menyetujui hal ini, namun ia hanya tertawa kecil dan tidak terlalu memikirkannya. Zhang Yi, jangan bersikap seperti anak kecil. Kali ini yang kita hadapi mungkin adalah keberadaan paling menakutkan sepanjang sejarah, bukan? Bahkan kau pun tidak bisa menjamin bisa selamat dari situasi ini. Aku berasal dari militer. Dalam peperangan, tak mungkin menjamin setiap orang bisa selamat. Bahkan, demi kemenangan akhir, pengorbanan yang diperlukan pun tak terhindarkan. Ia berjalan ke samping Zhang Yi, merangkul bahunya dengan lengan kekarnya, dan menggenggam erat lengan Zhang Yi. Urusan ini sudah diputuskan. Bagaimanapun juga, kau memanggilku paman. Maka sebagai orang yang lebih tua, kali ini aku bertindak atas inisiatifku sendiri. Biasanya, Paman Yu selalu menghormati keputusan Zhang Yi. Tapi kali ini, ia tidak mendengarkan perkataannya. Sejak memasuki tempat penyegelan, segala yang mereka alami membuat Paman Yu telah lama siap mengorbankan dirinya. Tidak bisa, aku tidak setuju. Jangan harap. Zhang Yi mengernyitkan alisnya, memasang wajah tegas dan berseru. Aku adalah pemimpin tim. Kau harus menuruti perintahku. Yang Xin menunduk dan tidak berkata apapun, karena ia pun menyadari bahwa mengirim seseorang lebih dahulu untuk menyelidiki situasi memang adalah pilihan terbaik saat ini. Itu bisa meminimalkan risiko dan juga tidak akan melewatkan peluang. Lagi pula, mereka telah unggul satu langkah besar dibanding tim-tim lainnya. Zhang Yi. Paman Yu tiba-tiba menjadi serius, menatapnya dengan tajam. Justru karena kau adalah pemimpin tim, maka kau harus tahu bagaimana membuat pilihan. Ke depan, kau akan memimpin tim yang lebih besar, lebih banyak orang. Kalau semua hal ingin kau jaga, akhirnya kau tidak akan mendapat apa-apa. Lagi pula, aku pergi bukan berarti pasti akan terjadi sesuatu. Aku hanya menyelidiki jalan, dan aku akan berhati-hati. Ia memperlihatkan baju zirah tebal yang dikenakannya. Saat ini aku juga sangat kuat, oke? Orang-orang di seberang sana belum tentu lebih hebat dariku. Andai saja Dewa Agung Druk itu benar-benar masih memiliki kesadaran, menurutmu lebih baik kau yang pergi atau aku yang pergi? Adakah bedanya? Ucapan itu membuat Zhang Yi terdiam, tak bisa berkata-kata. Memang benar. Apa itu pemberita ilahi atau pengendara tank? Semua itu hanyalah klasifikasi yang dibuat manusia terhadap para pemilik kekuatan. Tapi Druk, generasi kedua umat manusia, adalah ras super yang telah ada selama puluhan miliar tahun. Sejak hari kehancuran hingga sekarang, usia mereka sudah tak bisa dibayangkan. Begitu pula kekuatan mereka. Zhang Yi menggertakkan giginya kuat-kuat hingga terdengar bunyi krek-krek. Hati kecilnya berkecamuk hebat. Pertarungan antara logika dan perasaan meletup di dalam dirinya. Selalu berdiri di belakang Yang Xin, dan sejak awal hanya bersikap sebagai penonton, Xing Niao, Li Yangyang, melihat situasi itu dan perlahan mengembuskan napas dari bibir merah mudanya. Kemudian, ia mengangkat kepala, menatap dengan lembut namun penuh keteguhan, lalu berkata, "Kalau memang harus menyeberangi laut untuk menyelidiki informasi, maka ajak aku juga." Semua orang tampak terkejut dan menoleh ke arah Liang Yang. Kekuatan dirinya tergolong paling lemah di antara anggota tim. Alasannya dibawa ke sini adalah demi menjaga perasaan Xu Pangzi, dan juga karena Yang Xin memiliki pertimbangan khususnya sendiri. Namun mereka memang tidak pernah benar-benar mengandalkannya untuk melakukan sesuatu. Xu Pangzi segera mendekat, memandangnya dengan cemas dan berkata, Yang, Kau jangan memaksakan diri. Saat ini kau masih hanya seorang Yiren kelas Delta. Li Yangyang memandang Xu Pangzi, tersenyum lembut dan berkata, "Tapi apa yang dikatakan Paman Yu benar adanya. Jika yang akan kita hadapi benar-benar adalah iblis yang terbangkitkan, maka kekuatan Yiren mungkin tidak lagi penting." Ia lalu menoleh dan menatap Zhang Yi. "Aku datang ke sini tapi belum sempat berbuat apa-apa untuk kalian semua. Dalam hati, aku merasa tidak enak. Tapi kalau kali ini aku bisa menjadi prajurit pengintai, mungkin aku bisa membantu sedikit." Zhang Yi memandangnya dari atas ke bawah dengan penasaran. Kau bisa melakukan apa?"
Liang Yang tersenyum lembut dan merapikan rambut panjangnya ke belakang telinga. Yang mulia Hundun, kodeku adalah King Niao. Dan tugas King Niao adalah sebagai pembawa pesan. Jadi dalam kemampuanku, ada satu kekuatan khusus. Selama aku telah menetapkan kepada siapa pesan akan dikirimkan, maka tak peduli seberapa jauh jaraknya, aku bisa menyampaikan informasi melalui telepati. Jurang air lemah memang memutus komunikasi teknologi, tapi tak dapat memutus kekuatanku. Ia menoleh sebentar ke arah Xu Pangzi dengan tatapan penuh kasih dan lembut. Sebab kerinduan bisa menembus ruang dan waktu. Sudut mulut Zhang Yi berkedut. Baiklah, sekarang aku tahu kau hebat. Tapi bisakah lain kali saat pamer cinta, jangan di depan orang banyak? Bagi standar estetika manusia normal, mungkin sulit memahami kenapa si kecil Nan Liang bisa menyukai pria gempal dan bersih seperti itu. Namun Yang Xin Ken, setelah mendengarkan perkataan Li Yang tadi, justru tersenyum tipis. Qing Niao, pembawa pesan. Benar-benar nama kode dan kekuatan yang sangat menarik. Li Yang maju selangkah dan berkata, aku bisa menyeberangi lautan untuk menyelidiki informasi. Ini juga bisa dianggap sebagai kontribusi pertamaku sejak bergabung dengan tim. Zhang Yi menyilangkan tangan di dada dan mengingatkannya. Ini sangat berbahaya. Bisa saja berakhir dengan kehilangan nyawa. Li Yang hanya tersenyum, seolah tak menganggapnya serius. Kalau bukan seperti ini, bagaimana aku bisa membuktikan nilainya keberadaanku? Xu Pangzi tampak khawatir. Ia mengangkat tangan ingin menghentikan. Tapi ketika kata-kata hendak keluar dari mulutnya, ia menelannya kembali. Apa yang dikatakan Li Yang memang benar. Ini bisa dianggap sebagai tanda kesetiaan. Namun setelah berpikir sejenak, sebuah keberanian besar mulai menggema dalam dada Xu Pangzi. Ia mengepalkan tinju, berjalan maju ke hadapan Zhang Yi, dan berdiri sejajar dengan Li Yang. Bos, aku akan pergi bersama Yang. Zhang Yi sedikit ragu apakah dirinya belum benar-benar terbangun, atau sedang terkena semacam sihir ilusi. Ada apa dengan hari ini? Xu Pangzi yang biasanya penakut seperti tikus, hari ini jadi begini berani. Nafsu itu memang seperti sebilah pedang di atas kepala. Zhang Yi menatap Xu Pangzi dalam-dalam, lalu mengingatkannya. Xu Pangzi buru-buru memberi isyarat mata pada Zhang Yi. Bos, kau ngomong apa sih? Aku selalu berani kok. Hehehe. Zhang Yi hanya memutar bola matanya, tapi tak membongkar kebohongannya. Melihat Zhang Yi masih sedikit ragu, Yang Xin menarik lengannya dan membujuk. Kakak, bagaimana kalau biarkan saja mereka menyeberang dulu untuk melihat-lihat? Ini adalah solusi terbaik yang bisa kita ambil saat ini. Zhang Yi terdiam beberapa saat, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, tapi kali ini saat kalian menyeberang, kalian harus berhati-hati. Begitu menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera kembali. Aku akan meminta Xuan Wu untuk mengantar kalian menyeberang. Karena kita semua adalah orang sendiri, komunikasi pun jadi lebih mudah. Akhirnya diputuskan bahwa Paman Yu, Xu Pangzi, dan Li Yang akan menjadi 3 orang yang lebih dulu menyeberangi lautan untuk menyelidiki situasi. Li Yang membuka telapak tangannya. Seberkas cahaya hijau muncul di tengah telapak dan segera berubah menjadi seekor burung kecil berwarna biru kehijauan yang sangat lucu. Burung itu tampak sangat lincah, kepalanya bergoyang-goyang, lalu menatap ke arah Zhang Yi dan mengepakkan sayapnya terbang ke bahunya. Halo, bisa dengar aku? Zhang Yi mendengar suara Li Yang muncul. Burung biru itu membuka paruhnya, seakan Li Yang sedang berdiri di sampingnya. Aku bisa mendengarnya, kata Zhang Yi. Setelah memastikan tidak ada masalah lain, Zhang Yi berkata, setiap 30 detik sekali, kalian wajib melaporkan situasi kepadaku. Kemudian ia pergi mencari Xuan Wu dan mengutarakan rencananya. Xuan Wu berkata, kau tahu kondisi tubuhku. Meski aku bisa mengantar mereka ke seberang, aku tidak bisa ikut naik ke Gunung Zhong. Dalam bentuk roh, kekuatan tempurku terbatas. Aku tahu. Kau cukup bertugas untuk melindungi mereka. Kalau benar-benar terjadi masalah, sudahlah, lupakan.
Saat ini kekuatan tempur Xuanwu memang tidak lebih baik dari Paman Yu. Jadi berharap padanya pun terasa berlebihan. Xuanwu membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan Li Yangyang dan dua lainnya masuk ke dalam perutnya, lalu berenang menuju seberang jurang air lemah. Zhang Yi berkata kepada Pangeran Ji, "Yang mulia Pangeran, mungkin nanti akan ada Yiren dari bangsa manusia lain yang datang. Namun kami berasal dari negara yang berbeda. Meskipun bekerja sama, kami tetap memiliki rahasia masing-masing. Jadi saat mereka tiba nanti, aku harap kalian tidak membocorkan urusan apapun tentang kami." Pangeran Ji mengangguk. "Kami tidak akan ikut campur dalam urusan internal orang-orang daratan." Barulah Zhang Yi merasa tenang. Ia menarik Li Changong dan Zhuge ke tengah timnya, lalu berkata kepada mereka, "Kalian juga melihat orang-orang yang datang kali ini. Mereka semua punya agenda masing-masing. Menyegel Mamon hanyalah alasan saja. Kenyataannya mereka semua datang untuk meraih keuntungan pribadi. Nanti kalau segel sudah selesai, aku khawatir mereka akan bentrok dengan kita. Jadi kalian jangan bicara macam-macam. Aku sudah punya rencana." Paham? Di bawah tatapan tajam Zhang Yi, Li Changong dan Zhuge hanya bisa mengangguk menyetujui. Sebenarnya, Zhang Yi berniat memanfaatkan selisih informasi untuk bermain strategi. Ia sudah tahu bahwa pihak yang melakukan serangan diam-diam adalah Kekaisaran Wuluan, tetapi tim-tim lain belum mengetahuinya. Kalau nanti benar-benar terjadi pertempuran besar, sebagai pihak yang dirugikan, Zhang Yi bisa mengacaukan persepsi tim-tim lain, agar mereka saling mencurigai satu sama lain. Lagi pula, setelah ia mendapatkan perangkat humanoid milik Ling, para Yiren lainnya kemungkinan besar tidak akan membiarkannya mengambil barang tersebut begitu saja. Mereka semua pernah melihat Ling, dan mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan Ling. Di jurang air lemah, tubuh besar Xuanwu melayang perlahan di tengah samudra, seperti sehelai daun, mengarah ke seberang. Laut hitam terbentang tanpa ujung. Begitu meninggalkan garis pantai, rasa sepi dan kesendirian segera menyelimuti. Burung biru tetap melaporkan kondisi setiap 30 detik. Laut itu tampak seperti tak berbatas. Entah kapan mereka bisa mencapai daratan seberang. Semangat Xu Pangxi yang semula berkobar, kini perlahan terkikis oleh waktu. Wajahnya mulai diliputi kecemasan. Ia menoleh ke arah Li Yangyang yang duduk di samping. Gadis itu justru tampak tenang. Sebagai perwira dari pasukan Longming yang telah menerima pelatihan profesional, mentalnya memang jauh di atas Xu Pangxi. Xu Pangxi menatap wajah cantiknya dari samping. Rambut panjangnya terurai seperti sutra, dan wajahnya begitu halus tanpa celah. Mungkin itu semua hasil rekayasa teknologi dan prosedur ekstrem. Namun bagi Xu Pangxi, itu tidak penting. Melihatnya saja sudah cukup. Seperti dadanya yang menonjol. Selama bisa memberinya kehangatan, itu sudah lebih dari cukup. Memikirkan bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui, bahkan kemungkinan kehilangan nyawa, hati Xu Pangxi pun mulai gelisah. Dibandingkan dengannya, Paman Yu dan Li Yangyang tidak menunjukkan ekspresi yang berarti. Paman Yu memeriksa perlengkapan tempurnya, memastikan semuanya berada dalam kondisi terbaik. Ia juga membawa senjata kecil bernama Dewa Kematian Cinta. Tapi senjata itu memiliki banyak keterbatasan. Hanya bisa ditembakkan dari jarak jauh atau digunakan untuk bunuh diri. Harus dipasang di tempat terlebih dahulu. Xu Pangxi mendekati Li Yangyang dan dengan hati-hati meletakkan telapak tangan gemuknya di bahu gadis itu. "Yangyang?" Li Yangyang menoleh dan tersenyum lembut kepadanya. "Chunlei, kenapa?" Xu Pangxi menghela napas. "Perjalanan ini sangat berbahaya. Mungkin kita semua akan kehilangan nyawa." Namun sebelum ia selesai bicara, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bibirnya. Li Yangyang menempelkan jari halusnya ke bibir Xu Pangxi, menatapnya dengan pandangan penuh teguran lembut. "Jangan bicara sembarangan, kita pasti akan kembali dengan selamat." Xu Pangxi tertawa bodoh dan mengangguk. Iya. Hanya saja, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun, dan jujur saja, selain memberimu beberapa peralatan dalam game dan membawamu menyelesaikan misi, aku belum pernah memberimu hadiah nyata di dunia nyata." Sambil berkata demikian,
ia mengeluarkan sebuah botol kecil nan elegan dari dalam bajunya, dan dengan sedikit canggung, ia menyodorkannya kepada Li Yangyang. Benda ini aku pilih dengan hati-hati setelah cukup lama mencarinya. Semoga kamu menyukainya. Li Yangyang menerima botol itu dan melihatnya sekilas. Matanya sedikit membesar dan rona merah merona di wajahnya. Sekarang ini waktunya apa? Kau malah memberiku benda semacam ini. Harusnya tunggu kita pulang dulu. Xu Pangzi menggaruk kepala. Dalam hati, ia mengakui bahwa memang sedikit tidak tepat. Di saat seperti ini, kenapa malah memberi parfum? Rasanya sedikit berlebihan. Sebelumnya, ia telah meminta saran dari Zhou Ke'er dan Yang Xia cukup lama untuk memilih parfum berkualitas tinggi yang ingin ia berikan kepada Li Yangyang. Namun karena malu, ia tidak pernah benar-benar memberikannya. Tapi hari ini, akhirnya ia memberanikan diri melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Yah, iya, kita pasti akan kembali dengan selamat. Nanti aku yang akan memakaikannya langsung untukmu. Xu Pangzi mendongak dan memperlihatkan senyum cerah di wajahnya. Namun ketika pandangannya jatuh pada botol di tangan Li Yangyang, senyumnya tiba-tiba membeku. Wajahnya langsung memucat, lalu seketika darah naik ke kepalanya, membuat seluruh wajahnya merah seperti kepala babi rebus. Ia baru saja memberikan sebotol cairan kepada Li Yangyang. Di atasnya tertulis jelas kata-kata gangga, pelumas tubuh manusia, dan beberapa tulisan neon yang tidak diketahui artinya. Tangan Xu Pangzi mengaduk-aduk ke dalam kantong bajunya, dan ternyata ia menemukan sebuah botol lain yang ukurannya kurang lebih sama. Dalam hati Xu Pangzi bergumam, sialan! Kenapa aku bisa tertukar antara barang yang kupakai untuk urusan pribadi dengan parfum? Itu, aku sebenarnya. Xu Pangzi terbata-bata, tidak tahu harus berkata apa. Li Yangyang yang pengertian pun berkata, kau tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti maksudmu. Bagaimanapun, kita juga sudah lama bersama. Sudah waktunya juga. Sambil berkata demikian, ia menutup mulut dan tertawa kecil. Diam-diam melirik Xu Pangzi 2 kali. Hanya saja aku tidak menyangka kau akan seberani ini. Bahkan berani memberikan barang seperti itu di depan Paman Yu. Wajah Xu Pangzi pun semakin memerah. Ia merasa otaknya benar-benar memasuki keadaan mati rasa sosial. Namun Paman Yu justru tidak terlalu peduli. Hanya melirik mereka sejenak, lalu tertawa lebar memperlihatkan deretan giginya yang besar. Memang enak jadi muda. Xu Pangzi juga tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa berpura-pura bodoh dan berharap kejadian ini bisa terhapus dari ingatan mereka berdua. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, akhirnya muncul sebuah titik hitam di lautan. Suara Xuanwu terdengar, itu adalah Gunung Zhongshan. Dalam ajaran sekte Mesia, iblis neraka ketujuh yang disebut Mammon, dalam mitologi kuno negara Huaxu disebut sebagai Zulong. Ia adalah salah satu dewa tingkat tinggi dalam mitologi negara Huaxu. Bahkan, dalam sistem mitologi yang kacau dan campur aduk itu, ada sebuah pendapat yang menyebutnya sebagai dewa pencipta. Meskipun pendapat itu tampaknya tidak dapat dipercaya saat ini, namun hal itu tetap menunjukkan betapa dihormatinya posisinya. Dan Zhongshan adalah tempat tinggalnya. Ekspresi ketiga orang, termasuk Paman Yu pun, menjadi serius. Dan Li Yangyang menggenggam erat tangan Xu Pangzi. Xuanwu memperlambat gerakan berenangnya, terus mengamati kondisi di sekitar Zhongshan. Karena di dalam jurang air lemah yang tak berujung ini, bahaya besar bisa saja muncul kapan saja. Ini adalah dunia yang tidak bisa diukur dengan logika biasa. Namun tampaknya mereka diberkati oleh langit, hingga berhasil sampai di dekat Zhongshan, tanpa mengalami insiden apapun. Itu adalah sebuah gunung yang sangat tinggi. Seluruhnya berwarna hitam legam, tanpa satupun warna lain. Puncak gunung itu berdiri tegak di tengah jurang air lemah, dikelilingi oleh sebuah wilayah pulau yang tidak terlalu besar. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh di atasnya, bahkan tidak ada butiran pasir sekalipun. Pulau dan gunung terhubung menjadi satu kesatuan. Ketiga orang itu dengan hati-hati turun dari tubuh Xuanwu, dan wujud spiritual Xuanwu mengikuti mereka. Karena sesuai dengan instruksi dari Zhang Yi, ia harus menjaga mereka
dan jika terjadi sesuatu yang tidak beres, segera membawa mereka kembali. Setelah naik ke pulau, mereka tidak menemukan jalan apapun, hanya ada gunung di depan. Paman Yu sudah terlebih dahulu mengaktifkan seluruh perangkat pintarnya untuk mengamati dan merekam pemandangan di sekitarnya. "Kita kelilingi pulau ini dulu. Yuk!" ujar Paman Yu. Ia tidak langsung mendekati gunung hitam itu, melainkan memilih untuk mengelilingi pulau terlebih dahulu untuk mencari petunjuk apapun. Xu Pangzi dan yang lainnya tentu saja menyetujuinya. Maka mereka pun mulai bergerak memutari pulau searah jarum jam. Segala hal yang mereka lihat sepanjang jalan akan disampaikan oleh King Niao kepada Zhang Yi. Pulau ini tidak terlalu besar. Dengan kecepatan mereka berjalan, dalam waktu singkat mereka sudah menyelesaikan satu putaran penuh mengelilinginya. Namun, mereka tidak menemukan keanehan apapun. Tidak ada bekas aktivitas manusia, seolah-olah ini adalah tempat yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, tempat mati tanpa tumbuhan. Namun justru karena hal itu, ketiganya tidak berani lengah sedikit pun. Paman Yu menggunakan sistem pintarnya untuk mensimulasikan kondisi di sekitar, dan dari situ muncul sebuah dugaan. Topografi di sini seharusnya berupa deretan puncak gunung yang mengelilingi sebuah lembah besar, namun tidak ada jalur masuk ke dalam lembah. Bagaimanapun juga, tempat ini benar-benar tampak seperti sebuah penjara. Sekarang, kita hanya bisa naik ke atas gunung untuk melihatnya. Zhang Yi mengingatkan mereka semua. "Hati-hati dalam segala hal." "Ya, tenang saja. Kami akan berhati-hati," sahut mereka. Xu Pangzi agak merasa was-was, tapi karena mereka sudah sampai di sini, ia pun tak punya pilihan lain. Ia segera mengaktifkan perangkat terbang pada rangka luar mekanisnya dan terbang ke langit. Puncak gunung di tempat ini menjulang setinggi ribuan meter. Semuanya berwarna hitam legam dan ternyata tidak memiliki retakan maupun bekas pecahan sedikit pun. Permukaannya sangat halus dan rata, seolah-olah telah dipoles dengan sangat teliti oleh seseorang. Begitu mereka terbang ke udara, dugaan Paman Yu pun terbukti. Memang benar bahwa ada lingkaran puncak gunung hitam yang membentuk sebuah lembah sangat dalam. Puncak-puncaknya berwarna hitam legam, dan bagian dalam lembahnya tampak gelap gulita, tidak terlihat apapun. Tiba-tiba, Li Yangyang berkata, "Cepat lihat, susunan puncak gunung di sini tampaknya memiliki pola tertentu." Paman Yu, Xu Pangzi, dan Xuanwu pun menundukkan kepala dan mengamati puncak-puncak gunung itu dengan cermat. Tiba-tiba mereka menyadari bentuk susunan itu tampak seperti sekuntum bunga yang sedang mekar. Setiap puncak gunung hitam itu tersusun rapat tanpa celah, sangat halus, dan membentuk lingkaran sempurna. Ini adalah wilayah buatan manusia. Gunung-gunung ini mungkin merupakan peninggalan dari para tokoh kuat zaman kuno yang dulu menyegel Mammon, ujar Xuanwu. Namun Li Yangyang berkata, "Coba kalian lihat lebih teliti lagi pada puncak-puncak gunung yang besar ini. Bukankah kalian merasa bentuknya agak familiar?" Mendengar Li Yangyang menekankan hal itu, mereka semua kembali memfokuskan pandangan. "Memang terlihat agak familiar, tapi aku tidak ingat pernah melihatnya di mana," gumam Xu Pangzi. "Tiang perunggu," kata Li Yangyang mengingatkan. Xu Pangzi dan Paman Yu pun tersentak seperti mendapatkan pencerahan. Setelah mengamati dengan lebih seksama, mereka melihat bahwa puncak-puncak gunung besar ini, meskipun seluruhnya telah dilapisi warna hitam legam, bentuknya sangat mirip dengan tiang-tiang perunggu yang pernah mereka lihat saat memasuki mata iblis. Pada tubuh gunung itu, bahkan masih terdapat beberapa pola yang tergores samar dan memang terlihat seperti sisa-sisa dari tiang perunggu tersebut. Ini memang tempatnya. Li Yangyang menyampaikan informasi penting ini kepada Zhang Yi, lalu menoleh ke arah Paman Yu dan Xu Pangzi. "Apakah kita akan turun ke bawah? Di bawah sana adalah jurang gelap gulita yang tak terlihat dasarnya, benar-benar hitam pekat. Namun, di dalam hati masing-masing dari mereka tumbuh rasa takut yang sangat mendalam. Jika memang di bawah sana tersegel sosok dewa iblis yang bisa menghancurkan dunia, maka jika mereka turun, bisa jadi mereka tidak akan pernah kembali. Karena kita sudah sampai di sini, lalu apalagi yang harus diragukan?" ujar Paman Yu dengan wajah tenang.
Ia menoleh ke Liang Yang dan berkata, "Laporkan lagi kepada Zhang Yi, lalu kita langsung turun." Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata lagi, "Sampaikan kepada Zhang Yi, kalau aku tidak kembali, tolong carikan pria baik untuk Ah Mei." Liang Yang mengangguk pelan dan menyampaikan ucapan Paman Yu itu kepada Zhang Yi dengan jujur. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu hanya menjawab dengan satu kata, "Ya." Dalam situasi seperti ini, terlalu banyak kata pun terasa tidak perlu. Namun, jika Zhang Yi sudah berjanji, maka ia pasti akan menepatinya. Tanpa sedikit pun keraguan, Paman Yu langsung mulai menukik turun ke lembah hitam gulita itu. Xu Pangzi menggertakkan gigi, lalu ikut melompat turun. Li Yang pun segera menyusul keduanya tanpa ketinggalan. Ketiganya jatuh dari langit, menjelajahi tempat yang belum dikenal ini. Di dalam lembah itu gelap gulita, seolah-olah cahaya benar-benar menghilang dari tempat ini. Tidak ada apapun yang bisa dilihat. Dosa ketamakan Mamon memiliki kemampuan untuk melahap segalanya, bahkan cahaya. Tak seorang pun tahu apakah segel itu masih utuh. Namun, bila saja ia mampu merasakan sedikit saja dunia luar, maka ketiganya akan mati seketika. Mereka bertiga saling menggenggam tangan saat turun dari langit. Meski mata tak bisa melihat apapun, mereka menggunakan sistem sonar seperti kelelawar yang memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi segala sesuatu di sekitar mereka. Sistem cerdas mereka kemudian memproses dan membentuk visualisasi lingkungan di sekitarnya. Lembah ini sangat luas, seolah tidak memiliki ujung. Mereka telah turun dalam waktu lama, namun belum mendeteksi keberadaan apapun yang mencolok. Tempat ini benar-benar terasa seperti jurang tanpa dasar. Liang Yang berkata dengan suara pelan, "Badan Mamon sangatlah besar, kita sudah pernah melihatnya. Maka tempat penyegelannya pun pasti sedalam jurang dan seluas lautan. Tak salah jika aku bilang tempat ini setidaknya memiliki kedalaman 10.000 meter." Di sekeliling mereka, terdapat tiang-tiang perunggu raksasa yang sangat besar, yang berfungsi sebagai jeruji penjara. Mungkin ada kekuatan besar yang tersimpan di dalamnya, hanya saja mereka tidak dapat merasakannya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jangan sampai terjadi sesuatu. Xu Pangzi tidak berani bersuara, hanya bisa terus-menerus berdoa dalam hatinya. Saat itu juga, ia seperti menciptakan ribuan bentuk doa dan menyebut semua nama dewa dan Buddha yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Akhirnya, setelah mereka turun sejauh 5-6 ribu meter, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan mengerikan di sekitar mereka. Itu adalah sosok yang tampaknya berbentuk manusia, disegel di dasar jurang. Dari tiang-tiang perunggu di sekitarnya, menjulur rantai-rantai besi tebal dan panjang. Namun sebagian besar dari rantai itu sudah terputus, bahkan beberapa sudah berkarat karena waktu yang sangat lama. Rantai-rantai itu dulunya digunakan untuk membelenggu tubuh Mamon, tapi seiring berlalunya jutaan tahun, kekuatan penyegelannya perlahan-lahan melemah dan menghilang. Tatapan Paman Yu menjadi sangat serius. Ia dapat memastikan bahwa sosok humanoid raksasa di bawah sana memang Mamon, karena mereka semua pernah melihat makhluk ilahi mengerikan itu di Chernobyl. Meski tidak dapat melihat dengan mata telanjang, aura gelap dan kuat yang memancar bahkan saat tertidur pun cukup untuk mengguncang hati. Dosa ketamakan Mamon disegel dalam-dalam di dasar lembah ini. Betapa raksasanya tubuh itu. Jika muncul ke dunia luar, mungkin bisa menjulang hingga ke langit dan menjejak ke bumi. Berdasarkan pengamatan dari sistem kelelawar, tubuhnya diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 1.000 meter. Tak heran jika tiang-tiang perunggu yang digunakan untuk menyegel begitu besar. Tak terhitung berapa banyak sumber daya dari peradaban manusia sebelumnya yang dikorbankan untuk membangun penjara ini. Sayangnya, segel itu kini telah hancur. Namun Mamon belum bangkit, belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Jika tidak, ketiganya pasti sudah dibunuh dengan mudah. Ada luka-luka aneh di tubuhnya, ujar Xu Pangzi. Rasa takut yang terlalu besar justru membuatnya mati rasa. Ia berpikir, kalaupun mati, ya sudah. Toh, di hadapan makhluk sekelas Dewa Iblis seperti ini, kami sama sekali tak punya kekuatan untuk melawan. Ia terbang ke sisi samping. Mereka bertiga membentuk formasi segitiga,
berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan informasi tentang Mammon. Wajahnya tak terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan sistem pencitra pun hanya mampu membentuk gambar rekonstruksi berdasarkan spekulasi, seperti menggambarkan bentuk dinosaurus berdasarkan fosil. Namun bahkan begitu pun, hasilnya sangat mengguncang. Mata Liang Yang membelalak. Ia hanya bisa melaporkan situasinya kepada Zhang Yi. Kami telah menemukan Mammon. Hampir semua segel di tubuhnya telah terlepas, tapi ia masih belum bangun. Selain itu, ia melirik Xu Pangzi dan melanjutkan. Tubuhnya memiliki banyak luka yang mengerikan. Semua terletak di titik-titik vital. Bahkan ada lubang besar di punggungnya yang cukup besar untuk memuat seluruh shelter. Zhang Yi tentu tahu dari mana luka-luka itu berasal. Itulah hasil dari serangan 4 penunggang kuda dari ras Ihen serta kehendak Sorgawu. Ling pernah mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, ia sendirian pun bisa menaklukkan Mammon. Namun saat itu, mereka semua berada dalam kondisi pecah roh. Jadi hanya bisa mengandalkan kekuatan gabungan 4 orang untuk secara paksa menyegel dan membuatnya tertidur. Zhang Yi menarik napas panjang. Bagus, karena posisinya sudah dipastikan, kalian segera kembali. Fakta bahwa Paman Yu dan yang lainnya masih selamat menandakan bahwa Mammon masih dalam kondisi tertidur sangat dalam. Selanjutnya, tugas itu menjadi tanggung jawab Zhang Yi. Li Yangyang menyampaikan pesan Zhang Yi. Xu Pangzi pun menghembuskan napas panjang dengan lega. Ayo cepat kita pergi dari sini. Aku merasa... Ia memeluk lengannya dan menatap sekeliling, lalu berbisik. Ada aura buruk yang merayap di sekitar kita. Suara kecil dan tajam terdengar dari sekeliling, membuat Xu Pangzi langsung menggigil ketakutan. Paman Yu dan Li Yangyang langsung menoleh ke arah suara. Informasi dari sistem kelelawar menunjukkan bahwa ada sebuah batu kecil yang lepas dari dinding. Li Yangyang segera berkata, "Jangan takut, ini hanya karena segelnya di sini sudah mulai membusuk dan runtuh. Kita harus cepat pergi dari sini." Tidak bisa. Ini tidak sesederhana itu. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, ujar Paman Yu. Sebagai seorang prajurit pengintai, tentu ia tidak akan melewatkan titik-titik mencurigakan. Ia pun mencabut senjata berat logam Yijin dari punggungnya dan langsung terbang menuju arah suara itu. Li Yangyang menggigit bibirnya dan akhirnya ikut terbang bersama Xu Pangzi untuk memeriksa. Begitu mereka mendekat ke dinding penjara, barulah mereka melihat sesuatu. Di dinding tinggi penjara itu ternyata terukir patung malaikat raksasa. Tinggi patung itu mencapai puluhan meter dan berbentuk 2 wajah dalam satu tubuh, seperti bayi kembar siam. Kedua wajahnya menghadap kiri dan kanan, masing-masing memiliki 1 sayap di belakang. Salah satu wajah tampak damai, sementara yang lainnya sangat buas dan bengis. Ketika mereka menelusuri dinding sekelilingnya, ternyata patung-patung malaikat semacam itu tersebar di mana-mana. Ada yang berdoa, ada yang sedang bertempur. Lukisan-lukisan dinding itu tampak samar. Namun secara kabur, mereka bisa melihat sosok malaikat bersayap 6 dan iblis bermata 1. Itu adalah malaikat jatuh, jelas Li Yangyang. Dalam mitologi sekte Mesya, dikisahkan bahwa Satan memimpin sepertiga dari para malaikat untuk memberontak terhadap surga dan menjadi malaikat jatuh. Keilahian mereka berubah menjadi sifat iblis. Lukisan dinding ini menggambarkan peristiwa tersebut. Paman Yu merenung dan berkata, Zhang Yi pernah berkata bahwa surga dalam ajaran Mesia sebenarnya adalah sang pencipta, Sorgawu. Malaikat yang jatuh adalah ciptaannya yang akhirnya memberontak terhadap kehendaknya. Mereka adalah ras duluk dari kehendak ciptaan. Sedangkan para malaikat agung yang mengikuti kehendak Sorgawu adalah para dewa dari ras Ihen. Jadi, ini adalah sebuah prasasti